Masih bersama kami di Presisi Utama. Komisi Kepolisian Nasional memberikan apresiasi terhadap layanan pengaduan yang dikembangkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kompolnas menilai tingginya jumlah pengaduan yang masuk melalui layanan tersebut menjadi indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih terjaga dan masyarakat aktif memanfaatkan kanal resmi untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan. Dalam penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Komisioner Kompolnas Republik Indonesia Khairul Anam, Kompolnas menegaskan bahwa langkah Divisi Propam Polri dalam membangun layanan pengaduan sudah cukup tepat. Komisioner Kompolnas Republik Indonesia juga menilai bahwa pembentukan Yanduan Propam Polri ini juga merupakan pilar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia. Kami mengapresiasi kanal pengaduan yang dibikin oleh Propam. Jadi bahkan kami tidak hanya melihat ini soal pengaduan aja, tapi kami mau mendudukkan kanal ini sebagai pilar kepercayaan kepada kepolisian. Bayangkan ini kalau misalnya kita tarik medio 5 bulan terakhir misalnya, atau 6 bulan terakhir ini, itu kan dinamika orang mengumpat polisi dan sebagainya itu kan gede sekali. Tapi di saat yang sama, peningkatan orang ngadu kepada kanalnya Propam juga tinggi. Itu artinya apa? Itu artinya masyarakat percaya pada polisi dan percaya pada Propam. Aplaus untuk Propam. Sebelumnya, Divisi Propam Polri telah meluncurkan layanan pengaduan online dengan domain yanduan.propam.polri.go.id yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat jika mendapatkan pengalaman tidak mengenakan oleh oknum anggota Polri. Hal tersebut bertujuan untuk menekan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Barat menggelar lomba penyelenggaraan jenazah antar Babin Kamtibmas jajaran Polres Sumbar di Mapolresta Padang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi terobosan pertama di lingkungan Polda di Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu proses penyelenggaraan jenazah saat dibutuhkan. Hari ini Polda Sumatera Barat, khususnya Binmas Polda Sumbar, mengadakan lomba penyelenggaraan jenazah yang diikuti oleh Babin Kamtibmas sejajaran Polda Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Ditbinmas menggelar lomba pemularasan jenazah yang diikuti oleh personel dari berbagai satuan Polres pada Rabu 11 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi religius anggota Polri agar mampu memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, bahkan dalam urusan fardu kifayah. Zaitul ikhlas saat Rajo Intan yang hadir dan juga sebagai penilai dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kemampuan melakukan pemularasan jenazah sangat relevan dengan peran Polri yang senantiasa bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Meningkatkan kedekatan emosional lomba ini mencakup beberapa tahap penilaian utama, yang diantaranya teknik memandikan jenazah sesuai syariat, kerapian mengafani dengan efisiensi kain dan ketepatan bacaan doa, serta tata cara penguburan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan personel Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengayomi masyarakat di saat-saat paling sulit sekalipun, serta saat menghadapi kedukaan. Yang kami harapkan tentu ini kan terobosan dari Bapak Kapolda juga dengan dari tokoh-tokoh masyarakat juga. Tentunya ini agar masyarakat polisi sebagai pelayan masyarakat mengetahui bahwa kita kalau suatu kita kan daerah kan sering ada bencana atau musibah atau apa, tidak hanya musibah bencana, musibah lah kan warganya ada yang meninggal atau apa. Jadi polisi juga bisa menyelenggarakan pemulasaran jenazah itu. Jadi mulai dari memandikan, mengkafani sampai penguburan. Dan inilah bentuk pelayanan polisi yang terbaik kepada masyarakat. Memberikan pelayanan bukan hanya orang hidup aja, orang meninggal kita berikan pelayanan mulai dari memandikan, mengkafani,
menguburkan. Bahkan mungkin dia minta kirim ke mana ke warga korban yang jauh, kita fasilitasi, kita bantu. Jadi polisi intinya melayani masyarakat. Sesuai dengan Pak Kapolri bahwa fungsi polisi itu adalah pelayanan. Jadi kita meningkatkan pelayanan masyarakat. Dari Polresta Padang, Polda Sumatera Barat, saya Bribda Miftahul Rahma melaporkan. Salam presisi. Polda Maluku Utara kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Pemirsa, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiunes KSHM Hum lepas ratusan paket bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mewakili Kapolda Maluku Utara, Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napion memimpin langsung apel pelepasan kendaraan pengangkut bantuan logistik. Bantuan ini merupakan tindak lanjut perbantuan fisik Polri guna meringankan beban warga sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Ratusan paket bantuan disalurkan melalui sejumlah polsek jajaran, meliputi beras, mie instan, minyak goreng, gula, telur, air mineral, hingga perlengkapan seperti tikar, selimut, dan kasur, serta kebutuhan bayi. Polda Maluku Utara berharap distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor ke Polri TV. Polres Gaya Luas Polda Aceh melalui Satuan Reserse Kriminal menggelar sosialisasi harga bahan bakar minyak atau BBM eceran di wilayah Kota Blangkejeren, Desa Kutelintang, dan Desa Penampaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kami dari Humas Polres Gaya Luas melaporkan pada hari ini Satreskrim Polres Gaya Luas sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi bahan bakar bersubsidi yang ada di wilayah Kabupaten Gaya Luas. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan guna memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer tetap sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Kapolres Gaya Luas AKBP Hirowo melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidinsyah menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi para konsumen. Petugas berdialog langsung dengan pedagang dan warga untuk menyerap informasi terkait harga BBM di lapangan, sekaligus memberikan imbauan agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Polres Gaya Luas menegaskan akan menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk praktik penimbunan dan permainan harga, demi menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban masyarakat. Dari Tim Humas Polres Gaya Luas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.